Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya yang ada di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah sudah hadir semua atau mungkin ada yang belum bisa hadir? Nanti Ibu akan menyebutkan nama, silakan angkat tangan atau bisa bilang hadir. Untuk yang pertama, Bambang hadir. Oke, Bambang hadir. Inah hadir. Parto hadir. Parti juga hadir. Sulis hadir. Alhamdulillah ya, Sulis sudah sembuh. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu memiliki sebuah ilustrasi untuk kalian. Di sini Ibu memiliki panci ya, panci beserta tutupnya. Ini pancinya diisi dengan air. Oke. Setelah itu pancinya dipanaskan di atas kompor karena nggak mungkin dia Ibu membawa kompor ke dalam kelas. Jadi ibaratnya inilah pancinya dipanaskan dengan kompor. Lalu beberapa saat airnya akan mendidih. Airnya akan mendidih dan tutup pancinya ini nanti akan bukan tutup seperti ini. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa menjawab, memberikan analisis kenapa ini pancinya tutupnya bisa mungkin buka tutup. Boleh angkat tangan yang bisa menjawab. Ina, yang mau mencoba jawab silakan. Oke, baik, terima kasih Ina atas jawabannya. Menurut Ina, itu karena ada dorongan dari dalam, Bu, gitu. Iya, benar sekali, ada dorongan dari dalam. Nah, dorongan itu sebenarnya dorongan apa sih? Siapa yang bisa menjawab itu? Boleh angkat tangan? Oke, Parto. Iya, benar sekali. Terima kasih Parto atas jawabannya. Jadi, dorongan dari dalam itu dikarenakan air yang mendidih itu menghasilkan uap air. Nah, uap airnya nanti akan memberikan tekanan ke atas sehingga membuat ini tadi tutup pancinya buka tutup gini. Biasanya kan kayak gini kan. Nah, itu karena ada tekanan dari uap air yang berada di dalam panci. Nah, kenapa sih Bu kita membahas panci berisi air gitu? Karena pada hari ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Karena minggu kemarin kita sudah membahasnya, sifat koligatif larutan seperti apa, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, menurut KD 3.1 bahwa siswa itu disuruh untuk menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang tadi dari 4, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, indikator capaian yang diharapkan setelah siswa mendapatkan materi pada hari ini, ada siswa dapat menganalisis bagaimana penurunan tekanan uap dan perhitungannya. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menganalisis tekanan osmotik beserta perhitungannya serta penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan belajar mengenai itu ya. Ada ini tadi tekanan uap, tekanan osmotik dan penerapannya. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai materi yang pertama. Ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya apa saja materi pada hari ini, ada tekanan uap, tekanan osmotik dan penerapan sifat koligatif. Nah, kira-kira siapa yang tahu nih penurunan tekanan uap itu apa? Oke, boleh angkat tangan. Bambang mau coba jawab? Ya, silahkan Bambang. Iya, terima kasih Bambang atas jawabannya. Jawabannya sudah benar ya. Penurunan tekanan uap itu adalah penurunan tekanan uap pelarut murni karena terdapat zat terlarut di dalamnya pada suhu konstan. Jadi, tekanan uap dari pelarut murni, air murni ditambahkan dengan sesuatu ke dalamnya, lalu tekanan uapnya itu akan menurun. Nah, tekanan uap sendiri itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Parti, silahkan. Iya, terima kasih Parti. Jadi, tekanan uap itu merupakan tekanan yang dimiliki oleh suatu larutan karena larutan tersebut itu mengalami kejenuhan. Ya, karena larutan mengalami kejenuhan, makanya dia ada tekanan uap. Lalu ada ini, kenapa sih kok uap itu dapat jenuh atau larutan dapat jenuh? Karena larutan yang berada dalam kondisi jenuh itu antara uap air dan air yang berada di dalam larutan itu mengalami kesetimbangan jumlahnya sama rata. Jadi larutannya akan menjadi jenuh seperti itu.
Jadi karena kemarin kita kan sudah membahas mengenai sifat koligatif larutan ya. Kira-kira sifat koligatif larutan itu definisi pentingnya itu apa? Poin pentingnya itu. Ada yang bisa jawab? Iya, Sulis? Iya, benar. Jadi sifat koligatif larutan itu tergantung pada banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan, bukan jenis dari larutannya itu apa. Yang perlu digarisbawahi adalah banyaknya zat terlarut. Oke, jadi penurunan tekanan uap itu juga dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan sehingga tekanan uapnya mengalami penurunan. Baik, jadi kalau semakin besar tekanan uapnya itu berarti larutan mudah mengalami penguapan. Oke, di sini ada rumus ya, rumus dari tekanan uap. Tekanan uap itu disimbolkan dengan P. P itu untuk tekanan uap larutan, sedangkan P0 itu tekanan uap pelarut murni. Di bab sebelumnya, mungkin di kelas 10 ya, ada materi mengenai konsep mol. Kita sudah belajar mengenai konsep mol. Ada rumus mol itu seperti apa, fraksi mol itu seperti apa, molaritas seperti apa, molalitas seperti apa. Nah, dalam rumus penurunan tekanan uap, kira-kira satuan yang kita gunakan itu apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, Bambang, silahkan. Ya, fraksi mol, lalu mol, molaritas enggak ya, untuk yang di penurunan tekanan uap itu molaritas tidak digunakan. Jadi terima kasih dulu kepada Bambang karena sudah menjawab. Jadi dalam penurunan tekanan uap itu satuan yang kita gunakan itu ada mol dan fraksi mol. Nah, untuk rumusnya ketika kita mencari tekanan larutan menurut hukum Raoult itu bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi mempengaruhi tekanan uap suatu larutan. Jadi dari hukum Raoult dapat kita simpulkan bahwa rumus dari tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap larut murninya, atau disimbolkan dengan P sama dengan XP dikali dengan P0. Nah, kemudian untuk penurunan tekanan uap biasanya disimbolkan dengan delta P. Delta P bisa dicari dengan rumus P0 dikurangi dengan P. Jadi kita kan udah punya tekanan uap larutannya, larutan murninya seperti apa, seberapa, misal 10 atm. Kemudian kita memberikan zat terlarut ke dalam pelarutnya itu sehingga mengalami penurunan. Jadi tekanan larutannya itu menjadi misal 8 atm. Nah, penurunannya itu berapa? Berarti dari 10 atm dikurangi 8 atm. Seperti ini. Tadi disimbolkan tekanan uap larutan pelarut murninya itu P0. P0 dimisalkan 10 atm. Kemudian kita menambahkan glukosa atau gula ke dalam pelarut murni. Itu tekanan uap larutannya menjadi 8 atm. Nah, seperti yang ada di slide itu, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Berarti 10 atm dikurangi 8 atm sama dengan 2 atm. Atau rumus ini bisa diganti atau bisa diekuivalenkan dengan rumus fraksi mol zat terlarut dikali P0, tekanan uap larut murni. Nah, kita kan tadi sebelumnya waktu mencari rumus dari tekanan larutan itu kan XP dikali P0. Nah, hubungan dari ini XP ya, XP dan XT itu jika dijumlahkan sama dengan 1. XT plus XP sama dengan 1. Nah, jadi seperti ini ya untuk rumus dari
penurunan tekanan uap. Kemudian penurunan tekanan uap itu terjadi pada larutan non-elektrolit maupun pada larutan elektrolit. Sebelumnya kita sudah membahas ya di kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, ada yang namanya faktor Van Hoff, di mana larutan elektrolit itu memberikan jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan yang biasa. Semisal kita memiliki larutan air, bukan larutan aja, berarti air murni dan air yang berisi garam, dan ada larutan yang berisi glukosa atau gula. Nah, antara yang larutan gula dan larutan garam, zat partikel yang terdapat di dalam larutannya itu lebih banyak mana? Glukosa atau garam? Larutan gula atau larutan garam? Ada yang bisa menjawab? Iya, Ina, silahkan. Ina, larutan gula. Mungkin dari yang lain ada jawaban selain, mungkin jawaban berbeda dari si Ina. Iya, Parti? Larutan garam. Kenapa Parti memilih larutan garam yang memiliki jumlah partikel lebih banyak? Iya, karena terima kasih dulu Parti dan Ina atas jawabannya. Jadi, jawaban yang benar adalah larutan garam, karena di dalam larutan garam itu terdapat suatu proses ionisasi. Karena kan larutan garam itu termasuk larutan elektrolit. Jadi kalau larutan elektrolit itu dia akan mengalami ionisasi atau terurai. Jadi dia terurai lebih banyak partikelnya daripada yang larutan gula tadi. Nah, karena ada suatu faktor yang mempengaruhi tersebut, disimpulkan dalam rumus faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff itu disimbolkan dengan huruf I, di mana rumusnya adalah 1 N-1 dikali alfa. Nah, alfa ini merupakan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu bagaimana sih rumusnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Bambang, silahkan. Iya, benar sekali. Terima kasih Bambang atas jawabannya. Derajat ionisasi ini dirumuskan jumlah mol zat yang terurai atau yang bereaksi per jumlah mol mula-mula. Nanti didapatkan nilai dari alfa. Jika dia terionisasi sempurna, dia akan memiliki nilai alfa sebesar 1. Tetapi jika dia berionisasinya itu hanya sebagian atau parsial, dia memiliki nilai antara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Kalau dia tidak terurai sama sekali, berarti alfanya ini sama dengan 0. Seperti itu. Jadi untuk perumusannya nanti tinggal dikali I. Misal yang tadi ada P larutan XP kali P0, tinggal dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Begitu juga dengan delta P-nya ini. XT kali P0 tinggal dikali I. Jika dia termasuk dalam larutan elektrolit. Tapi kalau dia termasuknya larutan yang non-elektrolit seperti gula, itu tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Oke. Kemudian ada contoh soal. Sebentar, ini Ibu hapus dulu ya. Sudah dicatat? Oke. Ibu menghapus dulu. Ya, ini karena penghapusnya nggak tahu kemana ya. Jadinya pakai tisu seadanya dulu ya. Oke. Ada yang mau membacakan soalnya? Silahkan Parto.
Baik, terima kasih. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Ada? Iya, Parti, silahkan. Ya, di sini diketahuinya apa dulu ini? Ada X etanol atau X terlarutnya. Itu 0,25. Kemudian apalagi yang diketahui, Parti? Tekanan uap air. Tekanan uap air itu apa? Iya, benar, P0. P0-nya itu berapa? 80 miligram Hg. Nah, tadi bukan mencontohkannya pakai satuan atmosfer. Nah, kira-kira atmosfer sama milimeter Hg sama atau beda? Siapa yang bisa jawab? Iya, Sulis? Iya, sama. Jadi 1 atm itu sama dengan 1 milimeter Hg. Yang ditanyakan apa, Parti? Yang ditanyakan tentukan P dan delta P. Ditanyanya P dan delta P. Ini yang kita ketahui XT ya. Padahal tadi P rumusnya apa? Ada yang bisa jawab? Masih ingat tadi P rumusnya apa? Iya, Ina? Iya, benar. Rumusnya XT dikali P0. Loh, Bu, itu kan adanya XT bukan XP. Kita carinya gimana? Tadi kita kan sudah melihat ya kalau XT dan XP itu berhubungan, di mana XT plus XP itu sama dengan 1. Berarti untuk mencari XP tinggal 1 dikurangi XT-nya tadi berapa? 0,25 sama dengan 0,75. Berarti tinggal dimasukkan kan? 0,75 dikali P0-nya berapa? 80 milimeter Hg. Sama dengan berapa? Ada yang bisa? Iya, Parti? Iya, benar. 60 milimeter Hg. Terus yang kedua ditanyakan tadi apa? Delta P. Delta P sama dengan apa? P0 min P. P0-nya udah diketahui 80 mm Hg dikurangi 20 mm Hg sama dengan kok 20? 60 berarti sama dengan berapa nih? 20 mm Hg. Jadi seperti ini ya penyelesaiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung tentang ini ngitungnya bagaimana, Bu? Gitu. Semuanya sudah jelas? Baik. Oke, ada yang mau catat dulu nggak ini? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencatat ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Mengapa gelas berisi air panas jika ditutup akan terbentuk uap air lebih banyak daripada air yang ditambah dengan garam? Ibu punya ini dua gelas. Ini gelasnya kita masukkan air panas ya. Ini ada air panas. Ibu masukkan air panasnya. Lalu kita tutup. Jadi seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Lalu untuk gelas yang satunya kita kasih air. Lalu ditambahkan dengan gula atau garam. Di sini Ibu punyanya garam. Kita pakai garam saja. Sedikit. Kita aduk. Betul. Kita aduk sampai garamnya itu terlarut ya, sampai larut sempurna. Setelah itu kita tutup. Jadi ada 2 larutan ya, ini itu
pelarut murninya berupa air, yang satu pelarut air ditambah dengan garam, jadi menjadi larutan garam. Kita tunggu beberapa saat. Atau uap airnya itu lebih banyak dan yang pelarut murni daripada yang larutan garam. Karena apa? Tadi menurut sifat koligatif larutan itu kan adanya zat terlarut yang berada di dalam air itu akan mempengaruhi uap airnya itu untuk menguap ke atas. Jadinya uap airnya akan menjadi lebih sedikit daripada yang air murni. Jadi seperti itu ya konsep mengenai penurunan tekanan uap. Nah, contoh pengaruh tekanan uap itu ada saat masak air yang sudah diberi garam itu akan menguap lebih lama waktunya daripada yang pelarut murni yang berupa air tadi. Oke anak-anak, pembelajaran sudah selesai ya. Kita tadi sudah membahas mengenai 3 poin. Ada penurunan tekanan uap, tekanan osmosis, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita menyimpulkan dulu ya pembelajaran pada hari ini. Apa itu penurunan tekanan uap? Ada yang bisa jawab? Ina, silakan. Ya, benar sekali. Bahwa penurunan tekanan uap merupakan penurunan tekanan dari pelarut murni akibat adanya zat terlarut di dalamnya pada suhu konstan. Benar, terima kasih Ina atas jawabannya. Kemudian, tekanan osmotik itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Bambang? Iya, benar. Jadi, tekanan osmotik itu merupakan tekanan hidrostatik yang diberikan untuk menyeimbangkan keadaan larutannya sehingga proses osmosis akan terhenti. Terima kasih Bambang atas jawabannya. Dan poin yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan tekanan uap tadi, ada yang bisa menyimpulkan contohnya seperti apa? Silakan Tati. Iya benar. Untuk penurunan tekanan uap contohnya yang tadi ya, yang memasak ditambahkan garam dia akan menguap lebih lama waktunya. Untuk tekanan osmotik ada yang bisa menyimpulkan contohnya? Iya Sulis? Iya benar. Jadi tadi ya yang buah tomat, sayur wortel, timun dimasukkan ke dalam larutan garam dia akan mengkarut karena proses osmosis. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan dari anak-anak semuanya. Nah, untuk minggu depan kita akan ganti ya materinya berupa materi hidrokarbon. Anak-anak bisa mencari dulu literaturnya di internet ataupun di buku buat rangkuman seperti biasanya. Dan kita akan bertemu di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.